Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak kami semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak kami seluruhnya telah melaksanakan ulangan harian pertama. Bagaimana kira-kira hasilnya? Memuaskan atau bagaimana? Nah, nilainya akan Ibu bagi pada pertemuan kali ini. Kalian bisa mencek nilai kalian masing-masing. Nah, jika nilainya sudah memuaskan, dipertahankan aku. Tetapi, jika nilainya masih belum memuaskan, coba belajar yang lebih giat lagi. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik baru. Apa itu? Nah, mari kita masuk ke materinya. Oke, aku tidak terasa ya, sekarang kita sudah bab 2 ya. Dimana di bab 2 ini kita akan mempelajari wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik ya. Yang kita bahas pertama di sini adalah tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak kami sekalian diharapkan mampu untuk apa? Mendesain, membuat, dan mengemas produk teknologi transportasi dan logistik berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber daya teknologi dan prosedur berkarya dengan mandiri serta bekerja sama, bertoleransi dan bertanggung jawab dalam membuat produk guna membangun usaha. Yang kedua, anak-anak kami sekalian diharapkan mampu mempresentasikan apa? Mempresentasikan produk teknologi transportasi dan logistik dengan jujur dan percaya diri. Ingat ya, jujur dan percaya diri ya. Langsung saja kita masuk ke pengertian transportasi nako. Transportasi merupakan perpindahan benda dari suatu tempat ke tempat lain. Di mana pada zaman sekarang ini transportasi ini semakin berkembang. Kalau pada zaman dahulu itu hanya menggunakan diri sendiri ya dan hewan-hewan. Sedangkan kalau pada zaman sekarang itu sudah ada transportasi darat, laut, dan udara. Ya, jangan katakan kamu bukan alat transportasi, kamu juga alat transportasi karena kamu bisa memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi pada jarak dekat ya nakku ya. Transportasi bisa dibagi menjadi dua, transportasi jarak dekat dan transportasi jarak jauh ya. Kalau jarak dekat tadi bisa menggunakan diri sendiri, bisa menggunakan hewan ya, itu untuk jarak dekat. Tapi kalau untuk jarak jauh itu bisa menggunakan alat transportasi darat, laut, dan udara. Bisain aku ya. Kalau alat transportasi darat apa? Ada bus ya. Kalau alat transportasi laut ada ship, ada kapal. Kalau alat transportasi udara ada plane atau pesawat. Baru logistik apa lagi Bu? Ini harus berbarengan gak Bu? Ya, ini harus berbarengan kalau untuk jarak jauh ya. Apa rupanya logistik? Logistik ini proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Bisain aku ya. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Jadi, bagaimana perencanaan transportasi itu? Bagaimana pelaksanaan transportasi itu? Bagaimana pengawasan transportasi itu? Bagaimana cara menyimpan efektif dan efisien? Itu masuk ke logistik. Jadi, logistik ini diperlukan untuk melakukan suatu transportasi. Bisa ya aku ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Dimana di sini perancangan produk teknologi logistik. Ya, perancangan produk. Jadi sekarang yang kita pikirkan alat-alat untuk teknologi logistik. Ya, alat-alat untuk memudahkan suatu transportasi. Yang pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah. Misalnya permasalahannya ya. Sekarang kita kan berpikir ke alat logistiknya aku ya. Misalkan suatu pelayan restoran ya, suatu pelayan kafe itu merasa kurang efektif ketika membawa minuman dengan baki. Ya, tahu baki kan? Talam. Minuman dengan baki karena itu peluang untuk tumpah besar. Itu permasalahannya ya. Baru sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, mencari solusi dengan curah pendapat ya. Ini bisa kita lakukan mencari solusi dengan diskusi.
Ya, jadi kita diskusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ingin diciptakan suatu bagi yang gampang untuk membawa minuman dalam kapasitas yang banyak dan tidak gampang tumpah. Ya, dibuatlah sketsanya dalam 2 dimensi aku. Setelah itu kita masuk ke tahap rasionalisasi. Sketsa yang kita buat itu mungkin nggak untuk dibuat? Ada nggak alat dan bahannya? Gampang tidak alat dan bahannya untuk diperoleh? Itu masuk ke tahap rasionalisasi ya aku ya. Baru sekarang kita masuk ke tahap yang keempat. Apa? Prototyping, membuat studi model. Yang sudah kita rasionalisasikan tadi, kita buat studi modelnya. Bisa dengan bahan yang sebelumnya, bisa dengan bahan yang asli. Ya, bisa dengan bahan yang asli, bisa dengan bahan yang mendekati. Karena kita masih studi model, belum benda yang asli. Baru yang kelima, kita menentukan desain akhir. Kan tadi ada beberapa kita buat desainnya kan aku. Kita pilih desain mana yang terbaik. Itu penentuan desain akhir. Kita pilih salah satu yang terbaik dari desain-desain yang telah kita buat. Setelah ke perancangan, sekarang kita masuk ke tahap produksinya. Ya, kita masuk ke tahap produksinya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, pembahanan. Pembahanan ini di mana kita menyediakan alat dan bahan agar siap untuk dibentuk. Ini sudah menggunakan bahan yang sebetulnya. Baru setelah ke pembahanan, setelah tersedia alat dan bahannya, kita masuk ke pembentukan. Pembentukan ini ada bermacam-macam naku. Misalnya, kalau dia bahannya dari kertas, itu cara pembentukannya dengan cara dilipat. Kalau bahannya dari kayu, itu dengan cara dipotong atau diukir. Kalau dia dari besi dengan cara dilas. Itu cara-cara pembentukan. Sekarang kita masuk ke cara perakitan ya, dimana tadi suatu produk itu tidak hanya terdiri dari suatu bagian, tetapi terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut kita rakit atau kita rangkai menjadi satu. Ya naku ya. Baru selanjutnya kita masuk ke tahap finishing. Masih sama dengan yang kemarin, dimana di tahap finishing ini bisa kita lakukan pewarnaan, bisa kita melakukan penghalusan bagian-bagian yang masih kasar, dan lain-lain. Ini tahap-tahap produksinya aku ya. Yang pertama ada pembahanan, yang kedua ada pembentukan, yang ketiga ada perakitan, yang keempat ada finishing. Ini tahap-tahap produksinya. Baru sekarang kita lanjutkan ke kemasannya ya. Setelah selesai kita buat bendanya itu, kita kemas produk teknologinya ya. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, fungsi-fungsi dari kemasan, jenis-jenis dari kemasan, itu sudah kita bahas. Jadi sekarang tidak kita bahas lagi ya mengenai kemasan ini. Baru yang kedua, kita hitung juga biaya produksinya. Nah, sudah kita hitung, sudah tahu semua anak kami cara menghitung biaya produksi kan? Ini Ibu buat rumusnya. Biaya produksi sama dengan biaya bahan baku tambah biaya tenaga produksi tambah biaya overhead. Apa biaya overhead, Bu? Jangan lagi tanya Ibu naku. Ibu yakin dan percaya materi yang sebelumnya masih tersimpan di memori anak-anak kami sekalian. Jadi yang mudah ini nggak usah kita bahas lagi. Baru kita masuk ke yang ketiga ini ya, adalah setelah kita hitung biaya produksinya, kita masuk ke pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan dengan pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Ya naku ya. Jadi pemasaran ini tidak kita bahas lagi. Kenapa? Karena kita sudah bahas pada materi yang sebelumnya. Baiklah anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan di video pembelajaran di opening tadi, berikut Ibu lampirkan bagi anak-anak kami yang sudah mengikuti ujian. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan untuk anak-anak kami sekalian. Loh Bu, kok nama saya 2 Bu, nilainya nggak sama. Nah, jadi yang mengikuti ujian sebanyak 2 kali tersebut, yang dipakai adalah yang pertama. Pada kolom pertama bisa kalian lihat waktu pengiriman tugas itu. Jadi dari sana kelihatan yang mana yang terlebih dahulu yang dikumpulkan. Jadi mungkin saja ketika mengerjakan kamu tidak yakin dengan jawaban kamu. Jadi kamu ulangi untuk kedua kalinya. Kalau lebih tinggi yang kedua daripada yang pertama, tetap kita pakai yang pertama aku. Jadi coba dicek nama kamu ada atau tidak pada tabel berikut.
Nah, sampai di sini dulu untuk hari ini, Nakku. Tetap semangat melaksanakan tugasnya dan salam SFD.